Perkenalkan, nama saya Francisca Angeli Tefbana dengan nomor NIM 1903030081 kelas C semester 3. Video ini dengan maksud pemenuhan tugas pertama mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Dalam video kali ini saya akan mereviewkan buku dengan judul Pendidikan dan Perubahan Sosial. Ada satu hal yang kebanyakan orang Amerika tampaknya setuju dengan hal tersebut, yaitu mengenai pentingnya sekolah dan pendidikan. Tanpa memperluas pengetahuan dan kemampuan kita, pastinya kita akan gagal untuk memenuhi tantangan yang ada di masa sekarang maupun tantangan yang ada di masa depan. Banyak ketidaksepakatan di zaman kita juga mengungkapkan seberapa jauh pengetahuan yang kita miliki dan betapa sering kita menerima begitu saja kondisi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi telah membuat banyak kemajuan luar biasa dan telah membawa perubahan besar pada nilai-nilai. Hari ini, secara terbuka, banyak orang menolak diskriminasi, merayakan kesetaraan, dan menghargai kebebasan. Bahkan, jika sentimen-sentimen semacam ini tidak dibagikan secara universal. Selain itu, kita juga dapat percaya bahwa kekuatan pendidikan itu ada. Fase ini datang dari kehidupan kontemporer Amerika yang bagaimanapun adalah istilah yang relatif baru dalam sejarah. Sampai pada batas tertentu, mereka adalah hasil dari proses perubahan sosial yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Mereka juga merupakan hasil dari pengorbanan dan perjuangan manusia untuk melanjutkan proses konflik dan perubahan. Seperti yang ditunjukkan oleh John Dewey, bahwa bertahun-tahun yang lalu, peran utama pendidikan adalah sedang mempersiapkan sebuah proses perubahan yang berkelanjutan dan tak terhindarkan. Ada pepatah lama yang mencerminkan persepsi bahwa semakin banyak hal berubah, semakin banyak mereka tetap sama. Itu menyampaikan poin bahwa kontinuitas itu ada setelah perubahan dan menggarisbawahi pentingnya mempelajari sejarah untuk memahami dengan tepat apa yang serupa dan apa yang berbeda. Memahami hari ini, masalah terkadang menuntut kita untuk melihat ke masa lalu dan menemukan akarnya. Itu dapat meningkatkan kemungkinan menemukan solusi yang efektif. Sejarah juga mengingatkan kita bahwa orang lain pernah menghadapi signifikan masalah yang seperti itu juga. Orang dewasa ini sering berkomentar bahwa perubahan sedang terjadi lebih cepat dari sebelumnya, tetapi saat ini hampir tidak unik dalam hal itu. Memang, zaman kita adalah zaman di era dengan stabilitas yang cukup, bahkan jika teknologi dan pengetahuan berkembang pesat. Perubahan yang benar-benar revolusioner terjadi di masa lalu yang lebih jauh, dan perkembangan itu sebenarnya sedang mengatur panggung untuk hari ini. Satu dari nilai-nilai dalam sejarah sebagai konsekuensinya adalah menghargai asal-usul kita dan tantangan yang dihadapi oleh mereka yang datang sebelum kita. Perubahan sosial, pendidikan, itu juga merupakan subjek yang rumit ya. Di satu sisi, ini adalah proses pertumbuhan yang rumit dan perkembangan manusia yang dilakukan setiap orang dan telah dialaminya ya. Dan itu memerlukan transmisi pengetahuan dan nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti sejarawan ilmuwan sosial sering mempelajari sosial skala besar dan kemudian mengubah dan menawarkan ide dengan proposisi tentang masyarakat untuk diuji dan memperbaiki dengan bukti-bukti sejarah. Beberapa dari konsep ini telah menjadi istilah sehari-hari kita ya dalam percakapan. Mereka membantu berpikir dengan mengatur fakta, nilai, keyakinan, dan teori untuk memahami dunia dengan lebih mudah. Baik ilustrasi yang
dengan ilustrasi seperti gagasan industrialisasi yang dapat diartikan sejumlah cara, tetapi biasanya menyangkut perkembangan teknologi kan, teknologi, pertumbuhan ekonomi dan pergerakan penduduk. Dalam bahasa akademis, ide-ide abstrak seperti ini sering masuk dalam ranah teori sosial dan mereka dapat membantu dalam memahami perubahan skala besar dalam masyarakat. Apapun namanya, penting untuk mempertimbangkan cara sejarawan dan ilmuwan sosial telah menggunakan konsep seperti itu. Perubahan sosial sulit untuk didefinisikan, tetapi ide-ide tertentu dapat membantu mengidentifikasi banyak dimensi. Konsep lain yang terkait dengan perubahan sosial adalah urbanisasi. Urbanisasi ini mengacu pada perubahan tata ruang masyarakat, terutama pertumbuhan kota, dan banyak pertanyaan sosial itu ikut dengan mereka ya. Munculnya pabrik berarti semakin banyak orang berkerumun bersama, berbagi ruang, dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan sumber daya. Ini pada gilirannya memerlukan pengembangan tidak hanya pada lembaga seperti sekolah, tetapi juga gereja dan kelompok reformasi amal, serta sejumlah entitas pemerintah untuk menjamin sosial stabilitas. Ketika kota tumbuh, mereka menjadi lebih rumit dan menemukan cara-cara baru untuk mengelola warga mereka, itu yang semakin beragam, dan itu menjadi tantangan utamanya. Perubahan ini menambah pentingnya pendidikan formal. Dengan pertumbuhan kota-kota besar, para ilmuwan sosial mendokumentasikan perilaku sosial yang khas di lingkungan perkotaan. Orang-orang terus berdatangan dan pergi, dan hubungan pribadi yang dekat menjadi lebih sulit ya. Penduduk kota mulai berhubungan satu sama lain secara fungsional, dan beberapa percaya bahwa kohesi sosial mulai melemah ya. Secara historis, tampaknya norma dan harapan bersama itu terkikis, dan kontrol sosial yang sudah dikenal kehilangan signifikannya sendiri seiring dengan kontribusi untuk kenakalan yang lebih besar. Sistem yang lebih formal dan terlembaga dari sosialisasi dan disiplin seperti sekolah dan polisi diperoleh signifikan baru ya. Perkembangan tersebut merupakan manifestasi dari perubahan sosial, dan pendidikan menjadi lebih penting dalam menilai kemampuan individu dan karakter moral ya. Seperti yang dikatakan oleh para ilmuwan sosial, hubungan nomor 2 itu berdasarkan status dan pencapaian, diganti untuk mengetahui secara langsung masa lalu seseorang, dan kredensial formal menjadi semakin signifikan. Pola perilaku baru berkembang cepat, dan pengamat mencatat munculnya budaya perkotaan sebagian besar itu ditentukan oleh simbol status. Ini adalah tanda-tanda zaman modern, tetapi bagi banyak orang Amerika, mereka menganggap ini adalah perubahan yang mengganggu. Konsep terkait fintech yang lebih baru adalah globalisasi yang mengacu pada peningkatan ketergantungan ekonomi, budaya, dan perkembangan politik di seluruh dunia. Seperti halnya urbanisasi, pada dasarnya berkaitan dengan hubungan spasial, dan cara-cara itu adalah kegiatan dalam satu domain atau lainnya yang melampaui bangsa dan bahkan benua. Salah satu tujuan ilmu sosial adalah menetapkan kategori-kategori dasar pengalaman kolektif untuk membantu menjelaskan perilaku dalam berbagai pengaturan. Konsepsi semacam itu adalah elemen teori sosial, dan mereka sangat penting untuk memahami perubahan sosial dalam sejarah ya. Sebuah contoh yang bagus tentang ini yang sangat familiar ya, itu terbukti dalam budaya ya. Didefinisikan secara luas sebagai cara hidup dalam masyarakat. Manusia itu memiliki budaya yang dapat dianggap sebagai ciri perilaku yang begitu khas dari grup sosial. Ini biasanya termaksud ritual atau upacara adat,
kegiatan-kegiatan adat istiadat, sikap dan gagasan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya ya. Bagian yang sulit adalah mengidentifikasi ciri-ciri pada saat keadaan itu dianggap normal. Karena begitu luas, budaya menjadi istilah licin untuk didefinisikan dengan tepat ya. Tapi itu sangat diperlukan dalam menjelaskan proses sosial, terutama dalam skala sejarah yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih.